Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan saat ini, saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dalam hal mencegah daripada mengobati. Seringkali dalam menjalani hidup kita ini, kita lebih banyak mengobati dibanding mencegah. Maksudnya tuh, kita harus membentengi diri kita dengan mempersiapkan diri dari segala kemungkinan dibanding menyesal di kemudian hari. Nah, saat ini saya mau berbagi supaya hidup kita ini pun lama-lama gak goyah dan malah terjatuh karena sibuk dengan mengobati terus. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak sibuk mengobati terus? Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita harus mendekat kepada Allah Bapa. Bukan sekedar mendekat, tapi kita melekat dengannya. Tentunya supaya kita melekat, kita harus mengenal Dia. Bukan hanya sekedar tahu doang. Sekedar tahu ceritanya hanya dari orang lain tanpa mengalaminya secara pribadi dalam hidupmu. Makanya hubungan doa, pujian penyembahan, baca Alkitab itu sangatlah penting. Lalu apa sih dampaknya ketika kita mencegah, ketika kita membentengi diri kita, ketika kita mempersiapkan diri terlebih dahulu? Yang terjadi adalah maka kita bisa berkata tidak terhadap hal-hal yang salah yang mengakibatkan dosa. Seperti contohnya kalau dalam hal pekerjaan, ketika ada perintah yang tidak wajar dari atasan di tempat bekerja, kita bisa menolaknya, kita bisa mendiskusikannya. Lalu godaan seperti korupsi, berlaku curang, bahkan menjilat atasan supaya bisa naik jabatan, atau bisnis obat-obatan terlarang yang menggiurkan supaya bisa cepat kaya. Tapi akhirnya masuk penjara. Atau supaya bisa lulus dalam ujian harus membayar sesuatu dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Alkitab. Kali ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Daniel, di mana saya pribadi sangat takjub, saya kagum dengan iman teman-temannya Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tuh udah disuruh menyembah patung, dan ada ancaman akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, tapi iman mereka itu tetap teguh untuk tidak menyembah patung. Yuk buka Alkitab kita di Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow banget sih buat saya pribadi. Istilahnya tuh, mereka percaya kepada Allah akan tolong. Namun seandainya Allah sampai gak menolong mereka sekalipun, mereka akan tetap pegang teguh iman mereka. Dan sebelum kita masuk dalam poin-poin hal mencegah dibanding mengobati lebih lagi, yuk kita belajar dulu sama-sama siapa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Nah teman-teman, mereka itu adalah 3 pemuda yang dibawa meninggalkan bangsanya Ibrani bersama Daniel juga. Dan mereka bertiga tuh ditugaskan untuk melayani di kerajaan Babel. Selama mereka melayani di sana, tak sekalipun mereka meninggalkan iman mereka kepada Allah. Itulah sebabnya Allah sendiri memperhitungkan integritas
dan iman mereka dengan memberi kesempatan yang terbaik untuk melayani raja seperti di pasal sebelumnya di kitab Daniel. Nah, selama tinggal di kerajaan Babel, mereka tuh bisa saja mencoba hal-hal yang baru yang tak pernah mereka lakukan di Ibrani. Seperti makan makanan mewah di kerajaan, menikmati minum anggur. Tapi mereka sama sekali tak melakukannya karena mereka menghormati Allah dan menjaga iman mereka setiap hari. Nah, di pasal yang ketiga ini, mereka itu diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang berat, di mana mereka diminta oleh sang raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang biasa disembah oleh bangsa Babel. Yuk kita buka firman-Nya di Daniel pasal yang ketiga, ayat 1-6. Saya perkatakan, beginilah firman Tuhan. Ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 2, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat 3, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ayat 5, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, teman-teman, namun kecintaan mereka kepada Allah mendorong mereka untuk menolak permintaan sang raja dengan langkah iman dan keberanian yang luar biasa. Dan ini poin-poin yang saya mau bagikan dan kita bisa dapatkan dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengambil langkah-langkah ini. Dan ini pun bisa kita praktekkan dalam hidup kita ketika menghadapi sesuatu hal atau untuk mencegah dengan mempersiapkan diri dibanding nantinya mengobati. Poin pertama, mereka berani melepaskan kenyamanan menghadapi rasa takut dan resiko yang akan terjadi. Sekalipun mereka sudah mendapatkan kehidupan yang sangat nyaman di istana raja, tapi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung berhala membuat ketiga orang ini berani untuk berkata tidak demi kebenaran. Sekalipun resiko yang akan mereka tanggung adalah dibakar di perapian, ya sama aja kayak hukuman mati. Firman-Nya ada di Daniel pasal yang ketiga ayat 19-21. Beginilah firman Tuhan ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan poin yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Kita buka lagi firman-Nya ada di Daniel pasal yang ketiga ayat 16-18. Saya perkatakan, beginilah firman Tuhan ayat 16,
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, itulah yang dilakukan ketiga pemuda Ibrani itu. Sebagai orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, mereka percaya bahwa mereka berada dalam lindungan Tuhan yang maha besar. Hal itulah yang mendorong mereka untuk menolak titah raja. Sampai mereka pun bisa berkata seperti itu. Mereka berani buat menolak permintaan sang raja dengan langkah iman yang luar biasa. Mereka, seperti yang dikatakan di awal, mereka nggak takut. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan sekalipun Tuhan gak menyelamatkan mereka, mereka akan tetap teguh berpegang pada iman mereka. Yang ketiga, ketika kita berani mempertahankan iman kita, prinsip nilai-nilai firman dalam hidup kita, apa sih yang akan kita dapetin? Memang teman-teman, bahwa secara manusiawi, bahwa rasa takut tuh akan muncul seiring dengan ancaman yang kita terima. Ada kalanya kita akan melakukan dengan cara kita sendiri untuk mengatasinya. Tapi coba kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berbeda dengan ketiga orang ini, mereka lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Mereka percaya bahwa saat mereka berdiri untuk memperjuangkan iman, mereka akan dibela oleh Tuhan. Bahkan seperti yang dikatakan barusan juga, ditolong atau tidak, mereka tetap pegang teguh iman mereka. Nah, itulah yang harusnya kita sebagai orang-orang percaya itu lakukan juga, di mana kita hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan ini ya poin yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Jadi, sikap-sikap inilah yang kita butuhkan ada dalam diri orang-orang percaya di masa ini. Jangan pernah takut menjadi pribadi yang melawan arus dunia dan berjuang demi kebenaran. Tuhan tak akan pernah meninggalkanmu. Dan harus disadari bahwa semua akan indah pada waktunya. Karena percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, cobaan apapun itu, percayalah semua gak melampaui kekuatan kita. Seperti dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, beginilah firman Tuhan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Ayo teman-teman, tetaplah pegang teguh prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, dan pada waktunya, kamu akan lihat pertolongan Tuhan nyata atas hidupmu. Dan hal-hal luar biasa terjadi dalam hidupmu ketika kamu mempertahankan imanmu. Dan nama Tuhan pun dipermuliakan lewat hidupmu. Bahkan, kamu mendapatkan promosi. Firman-Nya ada di Daniel pasal yang ketiga, ayat 22-30.
Saya perkatakan, beginilah firman Tuhan, ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat yang 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan nyata atas hidupmu dan hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidupmu ketika kamu mempertahankan imanmu, dan nama Tuhan pun akan dipermuliakan lewat hidupmu, bahkan tepat pada waktunya kamu dapat promosi. Akhirnya itu indah, tapi rasanya prosesnya kok berat ya. Nah, untuk kita dapat mencapai level seperti itu, diperlukan kekonsistenan kita dalam membangun hubungan doa kita kepada Tuhan. Dan percayalah teman-teman, Tuhan yang mampukan, yang ajar, ingatkan lewat pimpinan kuasa Roh Kudusnya atas hidup kita supaya kita berhasil. Ingat beberapa poin barusan. Pertama, konsisten membangun hubungan doa supaya kita mendekat bahkan melekat kepada Tuhan. Poin kedua, berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan dengan mempraktekkan dalam hidupmu, sekalipun harus meninggalkan kenyamanan hidup. Yang penting asal hidup benar di hadapan Tuhan, dan ini diperlukan doa secara pribadi dengan intim dengan Tuhan, bukan karena kata orang lain. Poin yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, tentunya mengandalkan Tuhan. Oke, segitu aja sharing kali ini. Semoga teman-teman terberkati lewat sharing firman Tuhan barusan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.